Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anakku? Mudah-mudahan kalian berada dalam keadaan sehat. Alhamdulillah, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang permainan bola kecil ya. Nah, waktu minggu kemarin kita sudah belajar tentang permainan bola besar ya. Nah, untuk sekarang kita masuk ke permainan bola kecil ya. Bola kecilnya apa? Kita sekarang fokus di permainan bola kasti. Oke, yuk. Permainan bola kecil itu apa sih, Pak? Nah, permainan bola kecil ini adalah permainan olahraga di mana alat olahraganya utamanya berupa bola yang memiliki ukuran kecil, ya. Apa sih, Pak? Atau jenis-jenis permainan apa saja yang termasuk ke dalam permainan bola kecil ini? Banyak, ya. Di antaranya yang pertama adalah kasti, ya. Terus yang kedua ada juga tenis meja, ya. Ada juga tenis lapangan, ada juga golf, ya. Ada juga baseball, ada juga softball, ya. Baseball dan softball ini hampir sama seperti permainan kasti. Kemudian ada biliar, ya. Ada juga sepak takraw dan ada juga bulu tangkis, ya. Itu adalah olahraga yang termasuk ke dalam permainan bola kecil ya. Oke, sekarang kita fokus ke kasti ya. Nah, permainan kasti adalah olahraga yang menggunakan bola kecil untuk dipukul sejauh mungkin sehingga memungkinkan pemukul dapat berlari menuju base atau marka ya. Nah, permainan kasti adalah salah satu permainan olahraga yang cukup populer dan cukup dikenal di kalangan masyarakat Indonesia. Pada beberapa kegiatan, permainan kastik ini pernah dipertandingkan ya. Nah, kemudian permainan kastik ini termasuk ke dalam permainan tradisional ya, yang mengajarkan kita berbagai unsur kebaikan seperti kekompakan, ya, ketangkasan dan kegembiraan ya. Nah, permainan bola kastik biasanya dimainkan di lapangan terbuka ya. Biasanya anak-anak selepas sekolah biasanya permainan ini sering dimainkan juga ya, untuk memupuk rasa kebersamaan antar sesama teman. Oke ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke sejarah permainan bola kastik. Nah, sejarah permainan bola kastik ini sudah ada sejak 1744 ya, khususnya di Little Pocket Book ya, di Inggris. Nah, yang mana pada masa itu permainan ini disebut lingkungan ya oleh John Newbery. Kemudian di tahun 1828 aturan kastik pun dibuat oleh William Clegg di Inggris ya. Nah, itu mungkin sedikit sejarahnya. Kemudian kita masuk ke teknik dasar permainan bola kastik ya. Nah, setelah kita membahas berbagai pengertian dan sejarah kastik tadi, nah sekarang kita akan masuk ke teknik dasar permainan bola kastik, karena sebelum memainkan permainan kastik ini sebaiknya Ananda mengetahui terlebih dahulu teknik dasar permainannya ya. Untuk lebih jelasnya kita bahas bareng-bareng. Nah, untuk teknik yang pertama adalah teknik memegang bola ya. Nah, kemarin kalian sudah mempraktekkan bagaimana cara memegang bola, melempar bola, menangkap bola ya. Kemarin kalian sudah mempraktekkan, bahkan ada yang memukul bola juga ya. Nah, untuk teknik memegang bola, langkah-langkahnya bola dipegang dengan seluruh jari-jari tangan ya. Kemudian bola dipegang erat-erat agar tidak lepas ya. Jari-jari tangannya terbuka ya, menghadap ke atas. Oke, ini ya. Nah, kemudian ada teknik melempar bola ya. Nah, teknik melempar bola sangat diperlukan untuk tim ya yang memiliki tugas sebagai penjaga. Nah, teknik melempar ini sangat penting digunakan untuk mengoper bola ke kawan ya,
dan melemparkan bola ke tubuh lawan ya. Nah, teknik melempar bola kastik ini terdiri melempar bola ke atas ya, melempar bola melambung, melempar bola menyusuri tanah atau memantulkan tanah juga ada ya. Nah, masing-masing teknik tersebut memiliki tujuannya masing-masing ya, tergantung dengan situasi ya dan kondisi pada saat itu, pada saat permainan berlangsung. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke melempar bola melambung ya. Teknik melempar dengan melambung yaitu digunakan untuk mengoper bola ke kawan yang jaraknya cukup jauh ya. Jadi teknik melempar melambung ini fungsinya untuk mengoper bola ke kawan yang jaraknya cukup jauh. Selain itu, teknik ini juga digunakan untuk memberikan bola ke pemukul agar mudah dipukul ya, untuk memukul bola tersebut. Oke. Nah, kemudian ada melempar lurus atau datar ya. Kemarin kalian sudah mempraktekannya ya. Nah, melempar dengan lurus atau datar adalah teknik lemparan yang biasanya digunakan untuk melempar bola ke bagian tubuh tim ya, penyerang yang lari setelah memukul bola ya. Jadi teknik ini butuh perkiraan tenaga yang cukup matang. Jadi karena lemparan yang terlalu keras ditakutkan akan menyakiti pemain lawan. Kalau terlalu pelan juga ditakutkannya tidak akan kena. Jadi harus dikira-kira ya bagaimana cara melemparnya. Jangan terlalu keras, jangan juga terlalu pelan ya, harus dikira-kira. Nah, setelah kita tadi membahas tentang melempar bola, sekarang kita masuk ke teknik menangkap bola ya. Nah, setelah mengetahui teknik melempar bola, setelah kita barusan membahas tentang melempar bola, sekarang kita masuk ke menangkap bola ya. Teknik melempar bola ini alangkah baiknya Ananda sekalian semua bisa menangkap bola dengan baik ya. Teknik ini sangat diperlukan untuk tim yang bertugas sebagai tim penjaga ya, baik menangkap bola dari hasil pukulan lawan maupun menangkap bola yang dilempar oleh kawan sendiri ya. Oke. Teknik menangkap bolanya ada juga beberapa teknik menangkap bola. Di antaranya yang pertama adalah menangkap bola melambung ya, menangkap bola mendatar, ada juga menangkap bola menyusuri tanah ya. Kalau misalkan menangkap bola pantulan, sama tekniknya, hampir sama menangkap bolanya dengan bola mendatar ya. Nah, kemudian kita masuk ke teknik memukul bola ya. Setelah membahas teknik melempar dan teknik menangkap bola ya, sekarang kita masuk ke teknik memukul bola ya. Jadi khususnya bagi tim yang memiliki tugas sebagai penyerang ya, semua pemain dalam permainan bola kastik itu harus bisa mengetahui teknik memukul bola, karena salah satu kunci keberhasilan pemain ya, pemain itu selain kuncinya mampu mengelilingi seluruh marka ya, harus juga bisa memukul bola dengan baik ya. Nah, semua pemain dalam permainan bola kastik harus bisa mengetahui teknik memukul bola, karena salah satu kunci keberhasilan pemain ya, mampu mengelilingi seluruh marka adalah memukul bola sekencang mungkin agar penjaga susah menangkap bola tersebut ya. Jadi teknik memukul bola itu sangat penting ya. Jadi usahakan kalian kalau misalkan ingin bermain kastik dengan baik, dengan benar, harus dipelajari juga teknik memukul bolanya ya. Nah, ada beberapa teknik memukul bola. Yang pertama adalah pukulan melambung ya. Teknik pukulan melambung biasanya digunakan untuk melambungkan bola sejauh mungkin agar bolanya lama di udaranya sehingga pemukul bisa lari sekencang mungkin ya, dengan bebas
ya. Jadi setelah dipukul melambung, tujuannya adalah agar bolanya melambung ke atas dan agar lama turunnya, jadi si pemukul bisa lari mengelilingi marka dengan baik dan bebas ya. Kemudian ada juga pukulan mendatar ya. Selain pukulan melambung ada juga pukulan mendatar ya. Teknik pukulan mendatar pada permainan bola kastik memiliki tujuan agar bola dapat melesat sekencang mungkin ya, sehingga penjaga akan kesusahan ketika hendak mengambil bola tersebut ya. Sama juga dengan hampir sama dengan pukulan merendah juga ya, hampir sama. Jadi pukulannya dalam permainan bola kastik ini memiliki tujuan agar bola yang dipukul dapat melesat dengan kencang dan memantul ke tanah ya. Oke. Setelah kita mempelajari teknik melempar, menangkap, dan memukul, kita masuk ke sarana permainan bola kastik ya. Jadi yang pertama adalah lapangan. Secara garis besar lapangan permainan bola kastik itu mempunyai panjang sekitar 60 sampai 70 meter ya. Untuk lebarnya kurang lebih 30 meter. Jadi panjangnya adalah 60 sampai 70 meter, sedangkan lebarnya adalah 30 meter. Oke. Nah, terus sarana yang kedua adalah sarana atau alat adalah bola ya. Tentu bolanya terbuat dari karet atau kulit ya. Kemudian ada lagi sarana atau alatnya adalah pemukul kastik ya. Pemukul kastik ini biasanya terbuat dari kayu ya, mempunyai panjang dengan ukuran biasanya 50 sampai 60 cm ya. Sedangkan diameternya sendiri adalah 5 cm ya. Jadi panjang pemukul itu kurang lebih 50 sampai 60 cm ya. Nah, kemudian kita masuk ke peraturan permainan bola kastik ya. Jadi selain mengetahui cara bermain permainan bola kastik, hal terpenting lainnya adalah mengetahui peraturannya ya. Peraturan permainan dalam satu pertandingan kastik merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Oke. Nah, yang pertama, untuk dilihat dari jumlah pemain ya, dilihat dari jumlah pemain, satu timnya ya, satu tim permainan bola kastik ini biasanya beranggotakan 12 orang pemain. Jadi satu timnya biasanya banyak ya, jadi 12 orang. Oke, jadi kalau misalkan dua tim, ada tim penjaga, ada tim pemukul, biasanya kalau di lapangan itu berjumlah 24 orang ya. Nah, kemudian waktu permainan kastik ini terdiri dari dua babak ya. Satu babaknya memiliki durasi waktu kurang lebih 20 sampai 30 menit ya. Nah, waktu istirahatnya biasanya cuma 15 menit saja ya. Jadi permainan kastik ini memiliki dua babak ya, sama seperti kebanyakan permainan lainnya ya, seperti sepak bola dan sebagainya ya, seperti sepak bola ya dan futsal dan sebagainya, memiliki dua babak ya. Satu babaknya berdurasi 20 sampai 30 menit ya, dan biasanya ada istirahatnya setiap babaknya itu adalah 15 menit. Oke. Nah, selanjutnya ada tim penjaga. Apa sih Pak tim penjaga itu? Jadi tugas utama dari tim penjaga adalah mematikan lawan ya, bukan dimatikan, bukan, tapi mematikan serangan lawan atau tim penyerang dengan melempar bola ke lawan, atau bisa juga dengan cara menangkap bola secara langsung ya ketika bola pertama kali dipukul oleh tim lawan ya. Jadi tim penjaga itu mempunyai tujuan ya, tujuannya adalah mematikan serangan lawan. Bagaimana Pak cara mematikannya? Ya, dengan cara dilemparkan ke badannya ya. Tapi ingat, dilemparkannya seperti yang tadi sudah Bapak bilang, tidak boleh terlalu kencang dan tidak boleh juga terlalu pelan. Jadi harus dikira-kira ya. Jadi mematikannya dengan cara dilempar ke tubuh lawan ya. Terus bisa juga dengan
menangkap secara langsung ya pukulan dari lawan ya. Jadi setelah dipukul langsung ditangkap, tidak memantul dulu ke tanah ya. Oke. Terus selanjutnya ada tim pemukul ya. Nah, tim pemukul atau tim penyerang ini biasanya memiliki hak untuk memukul bola satu kali, kecuali biasanya orang terakhir itu mempunyai kesempatan sebanyak 3 kali ya. Jadi setiap selesai memukul, nah alat pemukul harus diletakkan di ruang pemukul ya. Jika letaknya di luar maka di luar batas yang telah ditentukan, maka pemain tidak akan mendapatkan nilai atau poin ya. Jadi biasanya setelah memukul ya, pemain ini biasanya melemparkan pemukulnya tidak pada tempatnya. Nah, itu tidak akan mendapat poin. Jadi setelah memukul, si pemukulnya harus disimpan dengan tertib, baik tidak dilempar sembarangan di tempatnya ya. Jadi harus disimpan langsung di tempatnya. Nah, kemudian ada pelambung. Nah, pelambung ini adalah tugasnya adalah melambungkan bola ke arah pemukul ya. Jadi si pelambung ini harus melambungkan bola sesuai dengan permintaan pemukul. Kalau misalkan pemukulnya tingginya misalnya ingin sedada atau ingin setinggi perut, itu sesuai keinginan ya, harus pas. Kalau misalkan pelambung ini bolanya tidak pas ya, maka pemukul juga tidak berhak tidak memukul bola tersebut ya. Jadi biasanya si pemukul juga harus meminta bagaimana nih tingginya bolanya yang ingin dipukul ya, misalnya setinggi dada atau setinggi ini. Biasanya isyaratnya dengan tangan yang satu lagi, bisa tangan kiri atau tangan kanan ya. Oke. Terus selanjutnya pergantian tempat, ada pergantian tempat ya. Apabila ketika penjaga mampu melemparkan bola ke tubuh lawan ya, kena, dan ketika tim penjaga mampu menangkap bola secara langsung secara 3 kali berturut-turut ya, maka, atau satu lagi, ketika alat pemukul lepas dari tangan ketika memukul bola, maka itu bisa dilakukan pergantian tempat. Yang tadinya menjadi tim pemukul ya, bisa juga pergantian tempat menjadi tim penjaga karena 3 hal tadi. Yang pertama adalah tim penjaga bisa mengenai tubuh lawan dengan lemparan bola mengenai tubuh lawan ya, bisa juga dengan menangkap bola secara langsung dari pemukul sebanyak 3 kali berturut-turut. Bisa juga dilakukan pergantian pemain apabila pada saat memukul si pemukulnya lepas ya, jadi itu membahayakan. Jadi itu bisa dilakukan pergantian ya. Nah, untuk permainan bola kastik ini mungkin Bapak cukup sekian ya. Mohon maaf apabila penjelasan Bapak ada yang kurang berkenan atau kata-kata Bapak ada yang kurang berkenan di hati kalian. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.